Jadi ini ada pertanyaan. Apa? Ini kan alhamdulillah anak saya ini udah 6 tahun ya di Mesir di Universitas Al Azhar Kairo. Ini ada fenomena kehabiban yang lagi rame ya di Indonesia ini. Sebenarnya pandangan Ridwan Fauzi itu bagaimana ta? Mungkin saya sebelum mengutarakan pandangan saya, mungkin mau nanti menjelaskan dulu latar belakang pendidikan, karena itu penting ya, untuk penting menjelaskan tipikal pandangannya gitu. Nah, pertama saya tuh 6 tahun di pesantren Sukahidang yang terkenal dengan Islam moderatnya. Ya, Tasikmalaya ya, Tasikmalaya. Kemudian 6 tahun lagi di Mesir adalah kiblat Islam moderat di dunia. Kita belajar di Fakultas Sastra Arab yang kurang lebih mempelajari lah tentang teori-teori pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang ada di sekitaran lingkungan Islam dunia gitu. Nah, untuk fenomena Habib sendiri, kalau dari sana, jadi dari dulu diajarkan untuk tidak menilai keagamaan seseorang atau menilai ketakwaan seseorang itu dari tolak ukurnya itu dari label ya, dari label atau dari icon ya. Dari apa yang dia pakai atau apa yang dia gaya bicaranya seperti apa. Itu tidak diajarkan seperti itu, karena dulu tuh sama Pak I juga diajarin bahwa cara beragama itu harus memiliki akal, bukan perasaan. Jadi hal-hal seperti kira-kira baiknya atau buruknya itu sangat dihindari dalam cara beragama. Kemudian senada dengan pemikiran itu, apa yang diucapkan oleh pemikir Islam Mujaddid, pembaharu Islam yang lahir di Mesir, orang Mesir tahun 19-an, yang bernama Syekh Muhammad Abduh. Teman-teman bisa cari, itu bakalan menemukan itu pemikir sangat besar di dunia Islam. Berkata bahwa al-Islam itu syai'un wal muslimun itu syai'un akhar. Islam itu adalah satu entitas, sedangkan muslimun itu, orang-orang muslim itu, pemeluknya itu adalah entitas yang lain. Dalam arti Islam dan muslim itu tidak bisa dilabeli dihukumi dengan satu hukum gitu loh. Jadi berbeda dua-duanya. Kita kan sering lihat ada fenomena Islam KTP, terorisme segala macam, itu membuktikan bahwa banyak orang-orang muslim yang mengatasnamakan Islam tapi justru jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi Islam itu. Nah, beliau juga berkata punya pengalaman di Eropa. Katanya itu bahwa ra'aitu islaman fi Uruba. Saya melihat nilai-nilai Islam itu diterapkan di Eropa. Walakin lamma raja'tu ila Misri, ketika saya kembali ke Mesir, ra'aitu muslimina bila Islam. Saya melihat orang-orang Islam ada wujudnya, KTP-nya Islam, tapi bila muslimin, tapi nilai-nilai Islam tidak diamalkan di Mesir itu, padahal muslim semua. Jadi atas dasar itu, kesimpulannya adalah Habib itu kan adalah satu label identitas. Kalau misalnya pengagungan terhadap Habib atas dasar, kalau ada labelnya Habib gitu, misalnya kita ngagungin seseorang karena dia Habib, itu mohon maaf agak pemikirannya agak dangkal lah gitu. Ya gini, kan pandangan awam khususnya muslim di Indonesia itu adalah yang berbau Arab itu berbau Islami ya. Sampai lagu-lagu Arab sebenarnya itu syair ya. Itu suka diputar di acara-acara Islami, acara pengajian, Maulid Nabi itu. Bisa dijelaskan itu nih. Kalau hafal artinya dan maknanya itu sebenarnya lucu ya, banyak yang lucu. Nisa Sabian. Jadi ada seorang musisi kemarin yang saya miris lihatnya, musisi yang personal brandingnya adalah melantunkan lagu-lagu Islami, melantunkan lagu ya tab-tab, yang padahalnya artinya itu jorok. Tab-tab itu bisa dibilang kayak perempuan yang memiliki tubuh lengkap lah, liuk-liuk gitulah. Jadi itu kan jorok kan, tapi dilakukan seperti sholawat gitu. Atau banyak juga lagu-lagu pop Arab
yang apa namanya dilantunkan pakai nasyid di masjid, acara seremonial acara keagamaan. seremonial. Jadi di sini saya lihat, saya analisa, ternyata Pak ada proses islamisasi, proses arabisasi Arabisasi benar yang gitu. disengaja. Jadi banyak bentuknya proses arabisasi itu. Sebelum jauh lah, arabisasi itu apa sih? Jadi arabisasi itu adalah proses penyalinan budaya Arab yang dilakukan secara masif terhadap disalin ke budaya ke negara Indonesia atau ke Indonesia. Dalam konteks Indonesia kan udah punya identitas budayanya sendiri, jadi mau di replace lah bahasa Inggrisnya atau digantikan gitu. Dan fenomenanya itu yang tadi sholawatan itu salah satunya. Kemudian ada lagi fenomena kayak penggunaan kata ikhwan atau akhi segala macam. Anak anti Padahal itu mengatakan kalau mau belajar bahasa Arab jangan cuma itu, padahal jangan kagok, jangan tanggung-tanggung. ya gitu. karena tapi Baca kitab, belajar baca. di Indonesia itu orang yang mengucap itu wah sangat islami itu. Islam. Ngobrolan. Saya saksi hidup teman-teman, 6 tahun saya di Mesir. Saya bisa menyimpulkan bahwa orang Indonesia itu nilai-nilai atau cara beragamanya jauh lebih berkualitas lah daripada Arab. Mau buktinya ini Jumatan orang Arab mah datang pas qomat. Sholat itu pas qomat. Kalau kita mah jam 11. Saya kemarin kena ini Pak. Karena jet lag, bukan jet lag lah. Kaget, culture shock ke negara sendiri. Biasanya kan di Mesir kalau kita Jumatan itu berangkat sebelum qomat atau menjelang qomat lah gitu. Atau pas qomat. Khutbah. Orang Mesir mah gitu. Bahkan rukun Jumat kan. Tapi mereka ngerasa cukup ngedengerin dari rumah doang. Gitu. Aneh kan? Nah, itu kababawa ke orang Indonesia juga kayak gitu. Iwan juga astagfirullah teh. Jadi kemarin pas Jumatan Iwan teh tidur di masjid jam 11. Gak tahu di Indonesia teh biasanya lupa lagi itu di Indonesia teh jam 11 mah udah pada siap orang teh setengah jam sebelum mulai teh. Hari Iwan mungkin kababawa ke Mesir gitu. Dan kita mohon ini rata-rata teman-teman. Saya bisa kebawa teh rata-rata. Nah gitu rata-rata itu kebanyakan atau mayoritas. Nah jadi orang Indonesia mah sigap pakai parfum, pakai baju yang orang Mesir mah beres di bengkel. Ngampar sajadah di jalan sholat kayak gitu, sholat Jumat deh. Tidak diseriuskan bahwa itu hari yang sangat agungnya Jumat padahal itu kan perintah Nabi, sunat-sunat Jumat segala macam. Jadi arabisasi di satu sisi dalam hal seperti itu aja itu udah terpatahkan dengan fakta itu kan. Terus teh dina arabisasi teh aya dina cara berpakaian, tapi cara berpakaian mohon maaf ya kalau bercadar mah itu emang diperintah sama Nabi, jenggot diperintah sama Nabi segala macam. Cuman jangan diagungkan, jangan diharuskan, jangan diwajibkan. Ada di Arab Saudi kemarin konser BTS, konser K-pop. Di sana pesertanya adalah para pemudi yang bercadar, pakai cadar jaroget ya. Nggak tahu benar. Jadi mohon maaf itu penyelewengan dari ajaran Rasul seperti orang kayak gitu tuh. Gitu kan, cadar itu sendiri baik. Islam itu adalah satu entitas kata saya juga kan, dan Muslim itu entitas yang lain. Cadar itu adalah ajaran Nabi dan orang yang memakai cadar itu beda. Jadi jangan dihukumi sama gitu loh. Nah jadi harus pandai-pandai. Memang benar ya itu sebenarnya ini ada pelurusan ke sana itu banyak dari orang, tapi sebuah polemik di Indonesia karena tidak menghormati cucu Nabi, tidak menghormati ini, padahal itu antara budaya dan ajaran itu harus dibedakan. Budaya Arab dan ajaran Islam. Islam harus dibedakan itu. Jadi ini tadi yang menarik katanya Grand Sheikh Al Azhar itu sebenarnya Habib, tapi tidak ada gelar Habib kan, tidak ditempel, tidak dipakai gitu. Jadi Grand Sheikh Al Azhar Syekh Ahmad Thayyib, coba lihat aja. Beliau itu tidak pernah melabelkan dirinya Habib atau Sayyid. Orang Arab kalau nyebut Habib itu Sayyid. Tidak pernah dia disebut demikian, atau dia tidak pernah menyebutkan melabeli dirinya demikian. Dan di banyak kok ulama-ulama di Indonesia juga yang sebenarnya keturunan Habib, cuman karena memang
ada kesadaran bahwa beban untuk menyandangkan label Habib pada diri seseorang itu adalah beban yang sangat luar biasa besar, beban moral. Tidak bisa sembarangan ya. Tidak bisa sembarangan. Atas dasar kesadaran itu pun harusnya orang-orang takut gitu loh. Untuk melabeli dirinya itu seorang siapa misalnya. Kayak ini dari secara etimologi dan pengertian secara umum Habib itu apa sih? Habib itu secara bahasa itu kekasih. Habib itu kekasih secara bahasanya. Cuman memang apa namanya, istilah itu kan di bahasa itu ada namanya tatawurul lugah. Jadi apa namanya, perkembangan bahasa. Jadi satu kata itu maknanya itu selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah mungkin setelah apa namanya lama setelah Rasul wafat mungkin, nah kata Habib itu selalu disandingkan pada keturunan Nabi gitu kan. Dan memang itu ada organisasinya juga para Habib itu. Tidak beda sama kita kalau kita mah punya keturunan pengen disatuin dengan Bani misalnya gitu. Itu sangat tidak salah. Jadi yang harus dipahami dari perkataan saya bahwa keberadaan Habib itu sangat tidak salah. Karena itu adalah wujud dari apa namanya, usaha untuk merukunkan keluarga Nabi. Seperti idealisme kita sebagai anak pengen gitu kan, saya itu masih memiliki kaitan emosional dengan orang tua kita meskipun udah meninggal. Itu tuh tidak salah, dan itu adalah merupakan satu penghormatan kepada apa namanya, nenek moyang kita. Sama seperti para habaib di Indonesia yang udah terorganisasi, itu tuh adalah wujud dari penghormatan kepada Nabi gitu kan. Itu tidak salah. Yang salah itu, yang fenomena yang salah menurut saya adalah pengagungan kepada Habib pertama, dan apa namanya, menutup kesadaran bahwa Habib itu sama manusia, ada salahnya. Kan yang maksum itu Nabi bukan keturunannya. Betul. Yang maksum itu Nabi bukan keturunannya. Yang kedua adalah ambisi seseorang yang merasa memiliki genetik Arab untuk apa namanya, dilabeli sebagai Habib. Jadi itu yang salah. Ini disclaimer dulu bahwa ini pendapat Ridwan bahwa masalah Habib, pengakuan bukan Habib yang itu tidak salah, silakan. Tapi yang salah itu mungkin pengkultusan diri berlebih-lebihan gitu. Seperti kan debat sekarang tuh ya, itu silang pendapat yang mengemuka saat ini adalah antara Habib mana nu asli mana nu palsu gitu kan gitu. Nah mungkin ada referensi sejarah tuh Habib yang datang ke Indonesia itu asalnya dari mana gitu. Aduh, kalau referensi sejarah mungkin yang sering kita belajar lah di SKI, bahwa Islam itu kan disebarkan oleh apa namanya, para pedagang justru, para pedagang mujarat Arab, para pedagang Arab yang langsung ke Indonesia, atau para pedagang dari India yang sudah Islam datang ke Indonesia. Nah mungkin kalau dilihat lagi sejarahnya, mungkin di sana ada bagian apa namanya, kelompok sosial yang selain pedagang yang datang juga ke Indonesia, atau bisa jadi dilihat sejarahnya, yaitu dari sejarah para ulama di Indonesia yang belajar langsung ke Arab Saudi, seperti Hadratus Syekh apa namanya yang NU itu? Al-Badari bukan yang Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, terus yang pendiri Muhammadiyah kan itu belajarnya di Arab Saudi. Nah, mereka mungkin para ulama Arab ini mengenal karakteristik Indonesia dan tertarik datang atau untuk berguru. Mungkin itu bisa dilihat. Saya bukan bidangnya di sana, cuman kalau secara sederhana. Nah, kan ini Ridwan mau bikin buku tentang apa tuh garis besarnya? Garis besarnya itu yang tadi. Jadi mungkin topik utamanya adalah mengulas tentang fenomena Arabisasi Arabisasi di Indonesia, proses pengaraban bangsa Indonesia. Yang fenomenanya tadi udah saya disampaikan. Kemudian saya akan sampaikan juga nanti apa namanya, kajian objektifnya juga. Seperti boleh aja kalau misalnya saya di awal itu saya ingin mendalami tentang apakah proses pengaraban ini memang adalah bagian dari ajaran Islam. Kalau misalnya iya, saya akan ulas lebih dalam bentuk pengamalan dari ajaran itu apa. Kalau tidak ada apa gitu.
Seperti halnya Rasul kan pernah bersabda bahwa saya itu memiliki kekasih yang tidak pernah dia melihat saya, tapi cintanya kepada saya sangat besar, dan itu adalah orang-orang yang lebih saya cintai dibanding orang-orang yang saya lihat gitu. Ada hadisnya pokoknya yang senada dengan itu. Artinya kan Rasul juga mengakui keberadaan pengikutnya yang tidak pernah melihat beliau tapi cinta kepada beliau. Orang-orang Indonesia kan bisa jadi. Guru saya pernah bilang kayak gitu, orang Indonesia itu jangan merasa insecure katanya tuh. Jangan merasa rendah diri karena bukan ras Arab, bukan negara yang diturunkan Nabi. Jangan merasa rendah diri atas karena itu. Jangan merasa rendah diri karena itu, karena Rasul juga tahu gitu umat-umatnya banyak yang tidak melihat beliau dan dari seluruh penjuru dunia gitu. Ada nanti juga saya bahas tentang ada wacana pan-Arabisme. Jadi semua negara-negara Arab itu mau dijadikan satu negara oleh para idealis Arab itu, yang salah satu kritik dari wacana itu adalah bahwa Islam itu adalah milik semua manusia, semua bangsa gitu. Ya, jadi jangan kini kan dikotak-kotakan. kebetulan karena diturunkan di Arabnya Islam lah. Kalau mau kasar bisa aja, nanti lah pokoknya saya ulas di buku. Insya Allah. Ya nanti rekan-rekan ya. Nah, ini terakhir, kenapa kita jangan pernah menghakimi menilai seseorang, bertakwanya seseorang dari busana atau dari icon, dari label. Karena sebagian ulama disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ulama itu adalah ada juga ulama yang ulama asu, ulama yang jahat. Busananya bagus, tutur katanya baik, gaya bicaranya oke, segala macam. Cuman dia jahat gitu. Jadi tidak dilihat dari jenggot panjangnya dan gamisnya dan jidatnya yang hitam gitu kan. Gitu. Nah, itu. Jadi begitu, rekan-rekan Baraya Abah Karuhun ini alhamdulillah nih, nanti kita sharing-sharing lagi di channel ini ya tentang kehabiban, dan mudah-mudahan bukunya segera launching, sedang disusun ya ini. Mudah-mudahan diskusi dulu. Insya Allah lah saya ini. Alhamdulillah ya, 12 tahun saya di grup Jawa. Pokoknya Iwan mah nanti sangat banyak pisan terpengaruh oleh mungkin secara gen dari apanya. Karena hobi bukan hobi, keahlian mungkin ya. Nulis ya. Media seperti laptop osok jadi sistem komputer IT lah nukari itu. Terus anu paling berharga yaitu nulis, karena bakat nanti nurun ke Iwan itu udah benar-benar berhasil membuktikan, kan Iwan juara 2 kamari. Oh jadi nulisnya di Timur Tengah ya? Timur Tengah kan itu teh. Ya sekarang tapi sudah bergeser antara ke penulisan ke audiovisual, makanya di YouTube ya, nanti di berbagai platform media sosial insya Allah kita bahas beberapa isu tentang Arab dan Islam itu. Ini untuk season pertama ini sekian dulu ya. Nanti ada season selanjutnya. Saya Abah Karuhun ya. Saya anak Karuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.